Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua sebelum kita bekerja dan beraktivitas panjang hari ini. Mari kita bersama-sama duduk diam di hadapan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-49 yang berbunyi demikian. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan perbandingan antara dua orang yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Orang yang pertama adalah mereka yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus dan juga melakukannya. Orang yang kedua adalah mereka yang mendengar ajaran Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang orang kedua adalah seperti seseorang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir datang dan menerjang rumah tersebut, rumah itu roboh dan dengan cepat dan mengalami kerusakan yang parah. Penafsiran dari perumpamaan ini adalah bahwa Yesus ingin menekankan pentingnya untuk melakukan firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya dengan melakukan ajarannya, kita akan memiliki dasar yang kuat yang akan bertahan ketika cobaan dan tantangan datang melanda kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini secara luas, ayat ini menyoroti pentingnya iman yang hidup dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yesus ingin mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah tidak lengkap. Orang yang benar-benar percaya kepadanya akan menunjukkan buah dari iman itu melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dengan demikian, pernyataan tersebut mengajarkan bahwa tidak hanya mendengarkan ajaran Yesus yang penting, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Orang yang melakukannya akan memiliki dasar yang teguh, yang kuat, yang kokoh, dan akan dapat menghadapi cobaan dengan kekuatan dan keberanian. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dan tujuan penulis Injil Lukas dalam menyatakan ayat tersebut adalah untuk mengajarkan pentingnya melakukan ajaran Yesus dalam kehidupan hari lepas hari. Ayat ini menekankan bahwa hanya mendengarkan ajarannya saja tidak cukup. Kita juga harus bertindak sesuai dengan ajaran tersebut. Penulis Lukas dalam Injilnya mencatat perkataan Tuhan Yesus sebagai bagian dari khotbah Yesus di bukit. Tujuan Yesus dalam perumpamaan ini adalah untuk membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tindakan yang sesuai dengan iman. Dia ingin menegaskan bahwa kehidupan iman yang hidup membutuhkan tindakan konkret yang sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa iman yang hidup membutuhkan tindakan yang sesuai dengan firman Allah. Hanya mendengarkan ajaran Yesus tanpa mengamalkannya adalah seperti membangun kehidupan rohani di atas dasar yang lemah atau bahkan tidak ada. Ketika ujian dan cobaan datang, iman semacam itu tidak akan bertahan dan akan mengalami kerusakan yang parah. Dengan demikian, tujuan penulis Lukas adalah untuk mengingatkan para pembaca akan pentingnya mengambil tindakan konkret sesuai dengan ajaran Yesus.
Ia ingin mendorong orang untuk mengintegrasikan iman dan tindakan dalam kehidupan hari lepas hari, agar mereka memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah pentingnya melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Mendengar ajaran Yesus adalah langkah awal yang baik, tetapi hanya itu tidaklah cukup. Melakukan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan hari lepas hari adalah esensial. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah tidak lengkap. Penting bagi kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah dasar yang kokoh. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya membangun dasar yang kuat dalam kehidupan setiap pribadi. Dasar yang kuat adalah melakukan ajaran Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tanah yang tidak memiliki dasar yang kuat dapat melambangkan kehidupan yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu membangun dasar yang kokoh dalam iman kita. Yang ketiga yang menjadi perenungan kita adalah tantangan dan ujian hidup. Banjir dalam perumpamaan bagian firman Tuhan ini mewakili tantangan dan ujian hidup yang dapat datang kepada kita. Ketika kita menghadapi situasi sulit, cobaan atau godaan, iman yang hidup dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus akan menjadi dasar yang kuat, yang kokoh, yang akan menjaga kita sehingga kita tegar dan tidak tergoyahkan. Yang keempat yang menjadi perenungan kita adalah konsekuensi dari tidak melakukan ajaran Yesus. Penulis Lukas ingin menyampaikan bahwa tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus berakibat sangat serius. Rumah yang dibangun di atas tanah tanpa dasar akan roboh dengan cepat dan mengalami kerusakan yang parah. Demikian juga ketika kita tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus dalam hidup kita, dapat menyebabkan kerugian spiritual dan akibatnya merugikan kehidupan kita di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Karena itu saudara-saudaraku, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan komitmen dan konsekuensi dari mengikuti Tuhan Yesus. Melakukan ajarannya bukanlah sekedar pilihan, tetapi merupakan bagian integral atau bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kekristenan yang sejati. Dan hal ini membutuhkan tindakan konkret dan kesediaan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita dengan jelas bahwa kita perlu memiliki dasar atau fondasi yang kuat, yang kokoh di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Karena ujian, cobaan, tantangan hidup bisa datang kapan saja. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kalau kita tidak memiliki firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kerugian yang besar, kita mengalami kerapuan, bahkan kerusakan secara rohani maupun secara kehidupan nyata tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, jangan puas, jangan senang hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka engkau akan memiliki fondasi yang kokoh, sehingga engkau akan mampu bertahan di tengah-tengah goncangan hidup sebesar apapun. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani dengan kita melakukan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari kita lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan bekerja, kita boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.